Di istana bawah tanah, ada area silang-silang dari dinding batu sempit. Ada ruang melingkar di sini, seperti cekungan melingkar. Saat ini, dinding batu abu-abu di sekitar ruang itu kedap udara, dan ada jejak samar-samar. Kekuatan yang menjulang menggeliat dan terus berenang. Aneh, mengapa kekuatan bocah ini sedikit aneh? Di sisi lain, Paman Lin juga mengikuti jejak pelarian Xiao Yan dan datang ke sini. Paman Lin, yang ditutupi pakaian emas, dengan aura arogansi kerajaan di antara alisnya, dikelilingi oleh aura hijau, aura kehidupannya yang tak berujung memancar keluar seperti bintang dan laut, sejalan dengan kekuatannya di tahap akhir dari 7 dewa pejuang bintang, dapat digambarkan sebagai pusat kekuatan strategis di benua Tianxing. Jangan berpikir untuk pergi. Tepat saat dia melangkah ke ruang dinding batu, Paman Lin mendengus dingin, dan tiba-tiba seberkas energi hijau menyebar seperti riak-riak yang berpusat di bawah kakinya, sepenuhnya menutupi tempat itu dengan mudah. Lapangan, domain atribut kayu, yang penuh dengan aura kehidupan, cukup untuk meningkatkan kekuatan Paman Lin secara signifikan, dan domain tersebut mengandung kekuatan kurungan yang sangat besar. Saya khawatir kekuatan domain ini adalah kurungan. Metode ini, Xiao Yan bahkan bersayap. Sulit untuk terbang. Senang datang. Pada saat ini, suara Xiao Yan muncul di angkasa seperti suara langit, dan tiba-tiba, seperti hujan meteor, api jatuh secara vertikal dari atas angkasa, dan meraung ke arah Paman Lin. Trik ukiran cacing kecil. Melihat pukulan Xiao Yan seperti ini, Paman Lin mencibir, dan dengan lambaian tangannya, aura hijau berubah menjadi bintang-bintang terbang di seluruh langit, yang dengan mudah dia tolak. Formasi. Suara Xiao Yan terdengar tepat setelah serangan itu mereda. Boom! Di lapangan hijau, sebuah formasi yang sepenuhnya didominasi oleh api kuning dan api jiwa langsung membungkus Paman Lin sepenuhnya. Aura ganas yang terkandung di dalamnya, bahkan Paman Lin merasakan ledakan energi. Dingin. Oh, formasi. Seluruh tubuhnya terkurung oleh formasi khusus yang terdiri dari api kuning. Paman Lin menyaksikan kejadian ini, tetapi sedikit kecurigaan muncul di sudut mulutnya. Api kuning di tubuh Xiao Yan memberinya penindasan yang sangat kejam. Dengan tambahan formasi yang berpusat pada api, kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan, tetapi pola formasi-formasi ini tidak mencapai 70.000. Paling banyak ada lebih dari 60.000, jadi bagi Paman Lin, dia secara alami tidak takut. Meskipun kamu memiliki harta karun aneh di tubuhmu, tetapi sekarang kamu telah bertemu denganku. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu denganmu dan memata-matai rahasia kita. Itu hanya bisa berakhir dengan kejatuhanmu. Paman Lin tahu kelicikan Xiao Yan dari mulut Hun Wuji, jadi dia tidak berencana untuk bertarung dengannya lebih jauh. Lampu hijau di tubuhnya menggeliat, seperti santo pelindung alam, berdiri di ketinggian di bawah nol, tanah dan bebatuan di tanah di seluruh ladang bergetar, pohon dan tanaman merambat tiba-tiba muncul liar, tumbuh, dan samar-samar seluruh ruang terisi penuh. Napas kehidupan yang begitu kuat, kekuatan atribut kayu makmur. Tabrakan. Dengan suara, formasi itu seperti roda gigi mekanis, membuat suara memekakkan telinga, dan kemudian berubah menjadi naga api yang mengerikan, yang menembak Paman Lin dari arah yang tak terhitung jumlahnya. Beli aku sedikit waktu. Xiao Yan bersembunyi di sudut dan tepi formasi, istana spiritual di tubuhnya berfluktuasi hebat seperti lautan luas, dan lampu pembangkit jiwa Kidu di atas telapak tangannya juga tampak ditarik oleh sesuatu. Jejak kekuatan mengalir ke tubuh Xiao Yan, kekuatan jiwa Xiao Yan masih terus tumbuh. Berhentilah berjuang dengan acuh tak acuh. Bahkan jika kamu berbakat, sangat disayangkan bahwa kamilah yang memprovokasi mereka. Di kehidupan selanjutnya, kamu akan tetap mengenali siapa yang tidak akan pernah bisa kamu ganggu. Kali ini, formasi api Xiao Yan benar-benar dihancurkan oleh Paman Lin, dan segera dikelilingi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti predator di hutan. Raja mendekati Xiao Yan sedikit demi sedikit. Itu tidak cukup. Melihat Paman Lin semakin dekat dan dekat, butiran keringat seukuran kacang polong menetes dari dahi Xiao Yan, dan kematian yang mematikan memenuhi hatinya. Xiao Yan tidak tahu fungsi dan kemanjuran spesifik dari Kidu Inducing Soul Cup, tetapi sekarang dengan berkah dari benda ini, kekuatan jiwa Xiao Yan telah melewati tahap akhir, Taisu, dalam satu gerakan, memasuki Huayuan, dan bahkan bergerak menuju Huayuan. Ledakan pertengahan semester, lantai keempat istana spiritual di dalam tubuh telah diisi oleh cangkir roh Kidu. Pada saat ini, ia sedang melaju menjauh dari lantai kelima.
Xiao Yan tahu bahwa meskipun kekuatan jiwa yang tiba-tiba itu hanya sementara, itu sudah cukup untuk menyelesaikan kesulitan saat ini, karena kekuatan jiwa Paman Lin bahkan belum mencapai negeri dongeng. Jika kekuatan jiwanya mencapai tahap tengah, Huayuan, saya khawatir itu benar-benar dapat menyebabkan situasi one hit kill. Mati. Melihat Xiao Yan memegang lampu aneh di telapak tangannya, mulut Paman Lin penuh dengan kegembiraan. Xiao Yan dipenuhi dengan harta karun. Jiwa, naik ke langit. Dalam sekejap, pupil mata Xiao Yan menjadi pucat, seolah-olah dia linglung dan mandek, dan pada saat yang sama, istana spiritual 5 lapis di tubuh Xiao Yan, seperti pegunungan yang tak tertandingi, muncul di atas kepala Xiao Yan. Aura kehidupan dan kematian yang tak terlukiskan merasuki seluruh bidang atribut kayu. Tidak bagus. Paman Lin berjarak kurang dari 10 meter dari Xiao Yan saat ini. Awalnya dia mengira Xiao Yan sedang sekarat hanya untuk bertahan hidup dan menunggu kematiannya, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan begitu berani dan berhati-hati sekarang karena jarak dekatnya positif. Setelah menerima pukulan Xiao Yan, dia tidak akan mati atau cacat. Boom! Teriakan yang sangat aneh meletus dari gunung jiwa di atas kepala Xiao Yan, dan riak energi tak terlihat menyebar dengan hebat. Sabu-sabu. Untuk sementara waktu, bidang properti kayu tiba-tiba hancur, dan bahkan pohon dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di ruang itu menghilang. Sudut mulut Lin Wangsu tampak terkoyak oleh badai. Terluka parah. Bahkan di pupil, tatapan sekeliling muncul, dan napas seluruh tubuh sudah tidak teratur. Kaca. Pada saat terakhir, tepat ketika riak jiwa hampir sepenuhnya menelan Paman Lin, liontin giok yang indah tiba-tiba hancur di tubuhnya, dan kekuatan yang sangat baik menyapu tubuh yang hancur itu, mengelilinginya, menahan serangan jiwa Xiao Yan gelombang salah perhitungan. Napas Xiao Yan lamban saat ini, dan dia segera menggelengkan kepalanya ketika melihat pemandangan ini, dan kemudian tubuhnya menggeliat dan langsung lari. Ah, binatang kecil! Raja ini harus mengulitimu dan membuat otot-ototmu kram sebagai pengorbanan untuk perjalanan cederaku. Raungan mengguncang 9 hari. Serangan jiwa yang sangat mengerikan. Meskipun Xiao Yan telah meninggalkan lorong dinding batu, dia bisa merasakan energi ganas yang terkandung di dalamnya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Jika Paman Lin tidak memiliki liontin giok yang dirancang khusus untuk bertahan melawan serangan jiwa, Xiao Yan akan cukup yakin bahwa pukulan tadi cukup untuk membunuhnya secara langsung. Sayang sekali, tetapi meskipun begitu, pukulan Xiao Yan tadi menyebabkan luka yang tidak dapat disembuhkan pada Paman Lin. Di masa depan, kekuatan orang ini akan penuh dengan ketekunan. Ayo, cari aku. Binatang kecil ini tidak punya kekuatan, dan tubuhnya yang terluka parah pasti masih berada di istana bawah tanah. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Paman Lin meraung ke dinding batu lainnya, dan puluhan penjaga muncul sebagai tanggapan. Pada saat ini, kewaspadaan dan patroli seluruh istana bawah tanah menjadi lebih parah, dan Xiao Yan, yang terluka parah, jelas telah mencapai titik di mana lampu hampir padam. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa melarikan diri dari istana bawah tanah dan memberitahu sang putri tentang konspirasi dan ambisi Lin Fengya, DKK. Tepat ketika Xiao Yan masuk jauh ke dalam sarang harimau, ada tempat lain. Aneh, mengapa jejak jiwa pada Tuan Xiao Yan tidak dapat dihubungkan? Di kota langit mendalam di pegunungan langit mendalam, di sebuah penginapan yang sangat dekat dengan istana kekaisaran, Lin Hao membuka jendela dan melihat ke halaman istana kekaisaran yang tidak jauh dari sana, bergumam. Sejak keduanya bertindak sendiri-sendiri, mereka meninggalkan kekuatan jiwa masing-masing untuk digunakan menyampaikan berita, tetapi sekarang Lin Hao mencoba menghubungi Xiao Yan, tetapi tidak ada berita, ditambah banyaknya kekhawatiran Lin Hao, mengerutkan kening sejenak. Aku tidak bisa menunggu seperti ini lebih lama lagi. Masalah ini harus dilaporkan kepada putri. Berdiri di tepi penginapan, melihat kompleks istana yang sunyi, tubuh Lin Hao menghilang dan langsung pergi ke markas mereka. Hal semacam ini harus diberitahukan sesegera mungkin. Putri, dan karena keduanya berpisah, Lin Hao merasa tidak nyaman, takut sesuatu yang besar akan terjadi. Istana bawah tanah ini mungkin ribuan meter di bawah kota Tianshuan, dan ada kurungan yang sangat tirani di dinding batu di sekitarnya. Bahkan jika aku menggunakan api-api suci sebagai titik ledakan, aku khawatir aku tidak akan bisa jatuh. Xiao Yan terus menghindari pengejaran orang kuat di sekitarnya,
tetapi kekuatan jiwa tubuh ini seperti mata air yang terkuras, dan aura dalam tubuh bahkan lebih lamban. Setiap petarung abadi bintang 5 biasa sudah cukup untuk melenyapkan Xiao Yan. Pergi dan lihat di sini. Ada terlalu banyak lorong, dan aku tidak tahu mengapa pria besar di atas begitu marah. Sejumlah penjaga patroli yang kuat terus berpatroli, tetapi mereka tidak menemukan Xiao Yan. Bagaimanapun, istana bawah tanah di sini, kecuali kamar tidur Pangeran Lin Fengya yang sebenarnya, hampir sama padatnya dengan sarang lebah. Bahkan Lin Fengya sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Ini juga memungkinkan Xiao Yan untuk terus menghindari pengejaran. Di istana bawah tanah, di kamar tidur pangeran, sebuah rumah mewah yang seluruhnya dilapisi batu bulat muncul di sini. Pada saat ini, 5 orang berdiri di dalam rumah satu demi satu. Pemimpin dari kelima orang itu adalah Lin Fengya yang sedang duduk di kursi roda. Pada saat ini, dia menatap keempat pria di depannya dengan mata dingin, wajahnya penuh dengan kebencian, dan gelombang kemarahan terpendam di dalam hatinya. 4 petarung abadi bintang 7 mengepung seorang petarung abadi bintang 5 yang terbuang sia-sia, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak dapat lolos dari kematian, tetapi faktanya ada tepat di depannya, Xiao Yan benar-benar lolos dari tangan keempat pria kuat itu. Melarikan diri, seorang petarung abadi bintang 5 lolos dari tangan 4 petarung abadi bintang 7, dan keberanian ini saja dapat menyebabkan banyak orang menghela nafas. Pangeran, lupakan saja, kita tidak bisa menyalahkan kita untuk ini. Bagaimanapun, orang itu sangat licik. Pada saat terakhir, dia menyerang keempat mayat naga dengan seluruh kekuatannya. Untuk melindungi mayat naga, kita bertiga harus mengirim Paman Lin untuk melacak mereka. Jiwa Wuji mencibir dan minta maaf. Melihat ini, Paman Lin, yang berada di sampingnya, melemparkan jejak rasa terima kasih kepada Hun Wuji di balik jubah hitam. Masih ada beberapa hari sebelum langkah terakhir akan diambil. Setelah acara selesai, dunia ini akan merangkak di bawah kaki kita, tetapi aku harus mengingatkanmu sekali lagi bahwa kita sekarang adalah ikan di atas kapal, dan aku tidak ingin salah satu dari mereka mengalami sesuatu yang merusak kolektif terjadi. Paman Lin, urusan Xiao Yan diserahkan padamu. Bahkan jika kalian tidak dapat menangkapnya, kalian tidak boleh membiarkannya meninggalkan istana bawah tanah. Itu saja, Lin Fengya berpikir sejenak, lalu mendengus dingin. Ya, mereka berempat turun setelah mendengar kata-kata itu. Ini adalah pelacakan napas orang itu, aku serahkan padamu. Setelah baru saja meninggalkan istana, jiwa Wuji diam-diam mengikuti Paman Lin, dan kemudian seberkas kekosongan kekuatan jiwa muncul di telapak tangannya. Ini adalah jejak kekuatan jiwa Xiao Yan yang lemah, dan aku tidak tahu bagaimana jiwa Wuji mengumpulkannya, tetapi dengan benda ini, memang mungkin untuk menemukan Xiao Yan. Terima kasih banyak. Paman Lin mendengar kata-kata itu, matanya menatap Venus, dan dia tertawa. Dengan benda ini, dia dapat menemukan Xiao Yan di sarang besar istana bawah tanah, dan kemudian dia bisa malu. Tidak, terima kasih, semua orang adalah sekutu. Jiwa Wuji dengan muram menjatuhkan kalimat dengan makna yang dalam, dan segera bersembunyi dalam kegelapan. Apakah kalian sekutu? Aneh bahwa pangeran mengatakan bahwa kalian harus berhati-hati terhadap orang-orang olah jiwa ini. Paman Lin menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi kekuatan jiwa samar Xiao Yan di tangannya perlahan merasakan posisi Xiao Yan mendekatinya. Susu, dasar orang bodoh. Aula jiwa tertinggi kita mengumpulkan kekuatan iman, meskipun aku tidak bisa menggunakannya, tetapi aku bisa mengumpulkan jiwa yang hilang dari sejumlah besar manusia yang mati setelah pertempuran. Pemandangan sebesar itu sungguh menggembirakan, jumlah kekuatan jiwa juga sangat membantuku. Paman Lin, hanya orang bodoh tanpa kekuatan. Xiao Yan tidak hanya memiliki api suci, tetapi bahkan beberapa kekuatan putri. Biarkan kau mencobanya. Apa yang disebut kekuatan bintang-bintang di dalam putri, tirani macam apa itu? Susu, jiwa Wuji, yang menyembunyikan kegelapan, mencibir, karena cahaya spiritual yang merekam napas samar Xiao Yan tadi, tidak mudah baginya untuk mengumpulkannya, tetapi dibandingkan dengan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, itu hanya setetes air dalam ember. Apa yang terjadi? Xiao Yan berjalan maju mundur, dan luka-lukanya hampir tidak stabil, tetapi dia pasti tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang singkat. Saat ini, dia hanya merasakan istana bawah tanah berguncang, dan sepertinya ada makhluk tirani yang menyerangnya. Paman Lin,
Xiao Yan tiba-tiba kehilangan suaranya ketika dia melihat sosok yang agung dan agung duduk dengan tenang di kehampaan di depannya ketika dia berjalan keluar dari lorong dinding batu. Bajingan kecil, kali ini, aku akan melihat kemana kamu pergi. Kali ini, bidang properti kayu Paman Lin menyebar ke seluruh tubuhnya. Depresi yang bermartabat membuat Xiao Yan terengah-engah. Jelas, pukulan sebelumnya telah benar-benar memprovokasi dia. Membuat Paman Lin marah, dan sekarang dia bertemu Didu, dia secara alami akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Rubah tua ini. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan meledak dengan kagum, dan dia berdiri dengan bangga di angkasa seolah-olah dia sedang sekarat. Alam kayu, telapak dimensi muteng. Melihat Xiao Yan tidak tahu harus kemana. Paman Lin mencibir, dan aura hijau yang menyilaukan di sekujur tubuhnya berkumpul di telapak tangannya, dan ada banyak pembawa napas yang subur di alam, ledakan energi yang tak terlukiskan. Napas yang memusnahkan gelombang berubah menjadi telapak tangan hijau seperti kayu dan meraung ke arah Xiao Yan. Weng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, kekosongan di belakang Xiao Yan bergetar tak terkendali, dan segera seluruh bidang yang dipenuhi dengan energi hijau tiba-tiba ditelan sepenuhnya oleh kekosongan di belakang Xiao Yan. Untuk sesaat, bidang khusus yang seterang dan seluas langit berbintang menyebar dari belakang Xiao Yan. Kekuatan semacam itu seperti lautan bintang, gelap dan dingin serta penuh dengan misteri yang tak ada habisnya, yang membuatnya tampak sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatan Paman Lin di tahap akhir dari 7 bintang pejuang abadi, itu sekecil bintang di depannya. Lin Yunsu, melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, pupil Paman Lin menyusut rapat, lalu meraung. Patah. Kemarahan genit terdengar seperti seorang dewi yang melakukan perjalanan di 9 surga dijatuhi hukuman mati. Tiba-tiba, langit berbintang yang dalam bergoyang lembut, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan serangan Paman Lin langsung ditelan olehnya. Ayo pergi. Sesuai keinginan, serangan Paman Lin terhapus, dan suara genit muncul, dan bintang-bintang di langit berubah menjadi tangan ramping, yang mendorong Xiao Yan ke dalam kehampaan, menutupnya, dan menghilang di sini. Ah, Lin Yunsu, Xiao Yan, menonton adegan ini, pupil Paman Lin dipenuhi dengan ekspresi panik, meraung seperti binatang buas yang telah jatuh ke dalam kegilaan. Raungan itu bergema untuk waktu yang lama, tetapi itu hanya Paman Lin, dan mata-mata itu akhirnya berakhir, dan langkah selanjutnya adalah pemilihan yang paling penting. Di benua bintang ini, saya khawatir karena pemilihan ini, makna sebenarnya akan berubah, apakah kamu baik-baik saja? Kekosongan bintang berevolusi dan tertutup, dan hanya dalam waktu singkat, ia muncul di lautan bunga di pegunungan Tianyuan. Tidak apa-apa, kata Xiao Yan dengan khawatir, melihat postur tubuh Putri Lin Yunsu yang anggun di depannya, tetapi pipinya menjadi pucat. Misteri kekuatan bintang memang di luar imajinasi Xiao Yan, tetapi metode yang baru saja digunakan untuk menjangkau seluruh ruang juga telah menyebabkan banyak ketidaknyamanan bagi sang putri yang belum sepenuhnya memahami kekuatan bintang. Kamu istirahat dulu. Lin Yunsu sedikit mengernyit, berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kondisi mentalnya yang terbaik agar tidak ditemukan oleh Xiao Yan, tetapi bahkan bagaimanapun mempertahankannya, dia tetap tidak dapat lepas dari persepsi jiwa Xiao Yan. Yang mulia, ada satu hal yang harus Anda pikirkan sesegera mungkin. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengabaikan banyak bekas luka di tubuhnya, dan berkata dengan tatapan yang luar biasa dalam. Tuan Xiao Yan, Anda sekarang penuh dengan bekas luka, jadi sebaiknya Anda beristirahat dulu. Jisuan, Lin Hao, dan yang lainnya juga buru-buru berkata. Lin Fengya diam-diam membangun istana bawah tanah di bawah kota langit mendalam miliknya. Istana bawah tanah itu seperti sarang lebah, dan saya menyelinap ke dalamnya secara kebetulan. Saya pikir penyakit kaisar pasti ada hubungannya dengan binatang buas ini. Di inti istana bawah tanah, ada pemandangan yang disegel oleh penghalang khusus, di mana peti mati 4 naga terkunci, dan jiwa kaisar disegel di dalam peti mati. Xiao Yan menatap Yang Mulia Putri, dan berbicara kata demi kata. Bang bang bang, suara Xiao Yan seperti guntur yang menghancurkan langit, dan tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Pada saat yang sama, saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, di lautan bunga ini, seluruh tubuh Yang Mulia Putri, sentuhan bintang, kekuatan gelap dan dingin dari lautan bintang tiba-tiba menyapu. Binatang buas ini dengan wajah manusia dan hati binatang. Lin Yunsu marah, kekuatan bintang-bintang di sekitarnya seperti eksekutor, tidak ada yang bisa menandinginya.
Putri, tenanglah, masalah ini harus dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Di sisi lain, mata lelaki tua Lin Xia bersinar dengan kilatan cahaya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Peti mati kunci 4 naga, apa sebenarnya itu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat bahwa kata-kata di peti mati kunci 4 naga menjadi aneh di pupil keempat orang yang hadir. Peti mati kunci 4 naga, ini adalah formasi kuno yang dikumpulkan khusus oleh keluarga kerajaan. Dalam catatan, tidak ada yang tahu kekuatan spesifiknya, dan tidak ada yang bisa menggunakannya, jadi itu selalu ada di perbendaharaan kerajaan. Sayangnya, ketika wabah merajalela 100 tahun yang lalu, perbendaharaan negara berlumuran darah dan banyak barang hilang. Itu salah satunya. Dari segi nilai, itu cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas dalam perbendaharaan kekaisaran, dan pendahulunya disempurnakan oleh seorang guru besar tertentu dengan 4 mayat naga. Dikatakan bahwa itu adalah keterampilan bertarung segel yang represif. Kata Lin Xia, untuk beberapa saat, matanya terkunci, dan jelas bahwa bahkan dia tidak berdaya tentang hal itu. Ini merepotkan. Jisuan dan Lin Hao terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jisuan, bawa Tuan Xiao Yan ke bawah untuk beristirahat. Lin Hao, kumpulkan semua eksekutif tingkat tinggi dan mulai rapat dengan standar tertinggi. Mata Lin Yunsu bersentuhan ringan, dan dia berkata dengan lembut, tanpa makna yang dalam. Ya, Jisuan mengangguk. Jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara. Xiao Yan meninggalkan kalimat ringan dan segera pergi dari sini. Putri, Lin Fengya dan Lin Feng adalah dua musuh yang tangguh. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu tentang kekuatan bintang-bintang. Lin Xia bertanya tiba-tiba ketika beberapa orang menghilang. Aku telah menguasai 50%, tetapi, itu sudah cukup. Lin Yunsu menunjukkan senyum langka saat ini, alisnya seperti lubang gelap, sangat dalam, tetapi untuk seberapa banyak yang telah dikuasainya, saya khawatir hanya dia sendiri yang tahu. Itulah kekuatan bintang-bintang yang luas, yang sangat misterius bagi orang-orang biasa, tetapi Lin Xia sangat senang karenanya. Untuk sementara waktu, seluruh lautan bunga juga menjadi sibuk. Pertemuan tingkat tinggi akan merumuskan rencana akhir untuk Lin Fengya dan Lin Feng. Dalam beberapa hari, mereka akan pergi ke Wangcheng bersama untuk pemilihan akhir. Tuan Xiao Yan, bukan itu yang dimaksud Putri. Jisuan buru-buru menjelaskan kepada Xiao Yan di sepanjang jalan, karena takut Xiao Yan akan salah paham. Katakan saja, apa rencana yang mulia? Xiao Yan berkata dengan ringan. Baru saja, banyak pertemuan tingkat tinggi mereka secara langsung mengecualikannya. Meskipun dia terluka parah, Xiao Yan juga memperhatikan niat lain dari sang putri, dan segera kehilangan keterikatannya. Ini adalah jiwa Yimu. Jisuan menyeringai saat berbicara, Najie menggeliat, dan sebuah kotak giok yang indah muncul di tangannya. Itu adalah kotak giok putih bersih. Bagian dalam kotak tertutup, dan tidak ada jejak yang terlihat dari dunia luar. Namun, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan yang sangat mengerikan di dalam kotak giok, disertai dengan gelombang penindasan yang tak terlihat di seluruh kotak. Ini, Xiao Yan ragu-ragu. Ini adalah kunci alasan mengapa atribut kayu keluarga kerajaan berbeda dari orang biasa. Sang putri sudah tahu tentang masalah bantuan Tuan Xiao Yan di Laut Iblis. Itu hadiah. Selain itu, ini adalah keterampilan bertarung di puncak peringkat suci atribut kayu kedua. Saat dia berbicara, telapak tangannya bergoyang, dan dua gulungan kulit domba muncul bersamaan. Apa maksudmu, Putri? Melihat ini, hati Xiao Yan juga menjadi panas. Awalnya, perjalanan ke benua Tianxing ini adalah untuk mendapatkan api abadi. Jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan atribut kayu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan. Dalam beberapa hari, ketiga pemilih akan memasuki kota raja bersama-sama. Pada saat itu, jika kekuatannya melebihi dosian bintang 6, mereka tidak akan bisa masuk, jadi sang putri ingin membiarkan orang dewasa menidurimu. Jisuan berbisik, sekarang orang-orang panik, mereka tidak percaya siapapun, hanya orang luar seperti Xiao Yan yang benar-benar bisa mempercayainya. Gelombang oke, aku akan menerimanya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tersenyum lebar. Sang putri telah menguasai sebagian kekuatan bintang, yang cukup untuk menghadapi banyak keadaan darurat, tetapi sang putri merasa bahwa variabel terbesar dalam pemilihan ini adalah Tuan Xiao Yan. Di akhir kalimat, Jisuan Zaidu berkata sambil tersenyum,
kalimat ini adalah sang putri membiarkan dirinya menyampaikannya kepada Xiao Yan apa adanya. Meskipun Jisuan tidak mengetahui niat sang putri, dia tetap mengikutinya. Mereka berdua mengobrol, dan kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing. Xiao Yan juga kurang lebih memahami pikiran sang putri. Jiwa Yimu, keterampilan bertarung atribut kayu di puncak Ordo Suci kedua, tampaknya sang putri juga mencium bau napas yang berbahaya. Kali ini, lihat aku. Tepat setelah memasuki rumahnya sendiri, Xiao Yan langsung melayangkan 3 benda ke udara dan memasang penghalang jiwa. Meskipun waktunya singkat, beberapa hari sudah cukup. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang adalah Fen Jue dan tingkat kekuatan jiwa yang tirani tidak seperti dulu lagi. Selama beberapa saat, napas Xiao Yan terus pulih, dan bahkan langsung menelan jiwa Yimu. Pada saat yang sama, inti pertempuran atribut kayu di tubuh Xiao Yan juga mengalami berbagai transformasi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menginjakkan kaki di atribut kedua dengan bantuan sang putri, dan menjadi orang yang mengendalikan atribut ganda api dan kayu, tetapi seiring berjalannya waktu, seluruh benua Tianxing menjadi bergolak. Saya tidak tahu apakah pemilihan ini akan menjadi yang tak terlupakan atau malapetaka saat hari pemilihan semakin dekat, orang-orang di puluhan pegunungan di seluruh kota Skistar panik. Mereka tahu bahwa 3 hari sebelum hari pemilihan, ketiga pemilih akan dipanggil ke kota kerajaan untuk peninjauan yang paling ketat. Itu untuk melindungi ketiga pemilih, dan itu juga merupakan kontes antara ketiga pemilih. Setelah 3 hari, pemilihan yang paling adil akan diadakan di kota kerajaan, dan seorang raja baru akan dipilih pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, itu adalah malam hari keempat sebelum pemilihan. Bagaimana kabar Xiao Yan? Di kamar tidur sang putri, Lin Yunsu duduk ramping di depan meja rias, menatap sosok seperti porselen di cermin, dipenuhi dengan kekhawatiran, dan berbisik kepada seorang pria tampan di belakangnya. Masih dalam retret, Jisuan dengan hormat berdiri di belakangnya, dan berkata tanpa daya, karena sang putri meminta dirinya untuk memberinya jiwa Yimu dan harta lainnya, dia telah dalam retret, dan tidak pernah keluar darinya, tanda. Pada saat ini, dia seperti pengawal yang paling setia, melindungi sang putri, matanya sedikit menunduk, tidak ada rasa tersinggung, hanya kerendahan hati dan rasa hormat yang tak terhitung jumlahnya. Di kamar tidur, Lin Xia menyembunyikan wajahnya dalam cahaya redup, dengan matanya yang mengantuk berjaga dalam kegelapan. Begitu ada gangguan di kamar tidur sang putri, dia akan ketahuan olehnya, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa lolos dari deteksinya. Ah, 2 anak pekerja keras ini. Lin Xia, yang bersembunyi dalam kegelapan, berkata pada dirinya sendiri, melihat ekspresi serius dari 2 orang di depannya. Sejak sang putri kembali, Lin Xia selalu menjadi pahlawan terbesar dalam mendukung sang putri secara diam-diam, dan Jisuan juga ditugaskan untuk bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari sang putri sejak saat itu. Sudah beberapa kali Jisuan lahir dan mati demi kekuatan sang putri untuk menetap, dan Lin Xia tentu saja mendoakan mereka dengan setia. Sayangnya, semuanya menjadi bumerang sekarang, dan hanya ada harapan ketika debu mengendap. Situasi ini telah melampaui harapanku. Aku khawatir aku hanya bisa mengandalkannya kali ini. Pada saat ini, mata Putri Liu Mei berbinar dan dia berkata, Lin Yunsu dan Jisuan telah memutuskan untuk hidup bersama secara pribadi, tetapi dalam situasi ini, cinta putra dan putri mereka telah lama dikesampingkan. Jika pemilihan gagal, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Punya waktu untuk menangani hal-hal ini. Pulanglah. Besok berangkat ke Wangcheng, Tuan Xiaoyan harus bangun besok. Entah mengapa, Lin Yunsu berkata dengan lembut, seolah-olah ada bintang dan lautan di alisnya, dan dia mampu mendeteksi beberapa hal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Baiklah, kali ini, kita akan menang. Jisuan tersenyum santai, juga mengetahui makna mendalam sang putri, dan diam-diam melangkah mundur. Anakku, sebenarnya, kamu tidak perlu membawa begitu banyak barang. Lin Xia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat pasangan di depannya. Kita akan memenangkan pertempuran terakhir. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan kembali pulih di sini. Adapun rumah Xiaoyan, masih ada penghalang jiwa yang menyilaukan yang menembus udara. Tingkat kekuatan jiwa ini sebanding dengan pertahanan Seven Star Fighting Immortals manusia, yang menakutkan. Malam berlalu dengan tenang, dan dalam sekejap matahari berikutnya telah tiba. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar, dan matahari pagi seharmonis burung phoenix. Putri, dia,
Pada saat ini, di Lautan Bunga, puluhan pejabat tinggi yang sedang menunggu dalam pertempuran muncul satu demi satu. Kerumunan menggelengkan kepala. Meskipun identitas Xiao Yan mahal sebagai penguasa wilayah api tak berujung benua Xuanling, mereka secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan dan prestisenya tidak cukup untuk memancing sorotan besar, dan mereka tidak tahu mengapa mereka selalu dipikirkan oleh sang putri. Ayo pergi. Lin Yunsu, yang berdiri di ujung Lautan Bunga, sedikit mengernyit melihat Xiao Yan mundur, dan membuka mulutnya dengan ringan. Suaranya menyebar seperti semburan bintang, memenuhi Lautan Bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan keharuman yang agung. Apakah kamu tidak terlambat? Tepat ketika semua orang menggelengkan kepala dan berbalik, saat mereka hendak melangkah ke lorong langit berbintang yang menuju ke kota raja, angin kencang bertiup dan seorang pria kurus berbaju hitam muncul di udara. Ayo pergi. Lin Yunsu tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama, sosoknya bergetar, dan pria berbaju hitam, Jisuan dan ketiganya, langsung tenggelam ke lorong langit berbintang dan menuju ke kota raja. Jalur bintang, ini adalah metode unik bagi para putri, yang dapat menjamin keselamatan mereka. Lagi pula, dalam periode yang luar biasa ini, jika Anda melewati jalur ruang angkasa biasa, saya khawatir itu akan mengarah pada pembunuhan dua pemilih lainnya. Tuan Lin Xia, melihat pemandangan ini, beberapa eksekutif tingkat tinggi di belakangnya berbicara sebentar. Jelas, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Xiao Yan ini tidak boleh diremehkan. Lin Xia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah kekosongan tempat Xiao Yan baru saja muncul. Pada pandangan itu, dia sepertinya mencium sedikit bahaya dari Xiao Yan. Kumpulkan semua prajurit dan kuda kita, dan hadapi kota kerajaan untuk mengepung masa lalu. Saya harus maju dan melihat 7 dewa pejuang bintang lainnya. Kalian semua tetap di tempat dan kalian akan senang jika berhasil. Jika pemilihan gagal, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Lin Xia mengubah keadaannya yang sebelumnya tidak sehat dan berkata dengan tegas. Jangan pernah mati. Sebuah suara gemuruh terdengar. Ayo pergi. Suara itu baru saja terdengar, dan perang besar akan segera dimulai. Kota Raja, terletak di atas jajaran gunung paling subur dan terbesar di kota Tianxing. Pegunungan Tianyuan. Pegunungan Tianyuan adalah yang paling megah di seluruh benua Tianxing Gelombang dan salah satu urat nadi spiritual yang paling agung. Seluruh jajaran gunung itu terbelah dua oleh jurang sedalam 10.000 kaki. Kelahiran retakan ini adalah pertempuran antara kaisar generasi pertama keluarga kerajaan keluarga Lin dan gangster jahat, dan akhirnya gangster jahat itu musnah, dengan demikian membangun status keluarga kerajaan keluarga Lin. Ada banyak hal aneh yang tersebar di bawah jurang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah jurang, apa yang ada di sana, bahkan jika ada banyak orang yang mengikutinya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Pegunungan Tianyuan terbagi menjadi dua bagian. Di puncaknya, ada jembatan tiang yang seluruhnya dilapisi emas dan batu, membentang di kedua tebing, menghubungkan bagian kiri dan kanan. Di sebelah kiri, adalah keluarga kerajaan bawahan, yang setia kepada kaisar, kumpulan prajurit elit yang secara khusus dikirim oleh kaisar, dan juga pemberi banyak perintah kaisar, dan di sebelah kanan adalah istana Kaisar Lin, kota kerajaan. Kota, raja dan istana bersifat independen. Umumnya, beberapa masalah yang sangat penting di benua bintang akan diadakan di kota raja untuk dibahas dengan banyak kekuatan. Adapun istana, itu bertentangan dengan kota raja dan hanya merupakan habitat kaisar. Pada saat ini, ada kekosongan di sekitar pegunungan Tianyuan, dan napas tak jelas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bahkan jauh dari pegunungan, para penjaga yang telah dalam formasi merangkak dengan tenang. Pada saat yang sama, ketiga pemilih juga menuju ke istana kaisar di pegunungan Tianyuan. Kaisar pernah menetapkan bahwa semua anggota keluarga kerajaan yang melangkah ke kota kerajaan hanya dapat membawa satu penjaga dan satu pembantu rumah tangga, dan kekuatan mereka tidak dapat melebihi penyempurnaan Dousian bintang 6. Pertarungan antara ketiga pihak semakin dan semakin intens. Dalam pemilu kali ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, benar-benar menggetarkan dan membingungkan pegunungan Tianyuan, di bagian kiri jurang Wanzang. Mosou, Kaisar memiliki perintah untuk menggeledah 3 elektor secara ketat. Dilarang keras bagi mereka untuk membawa beberapa barang yang merusak. Jangan biarkan keraguan berlalu, sehingga mereka dapat menyeberangi jembatan emas. Para tetua sudah menunggu di kota raja. Pada saat ini, di sebuah istana yang megah,
sesosok-sosok yang dikelilingi oleh bayangan hitam muncul di aula. Auranya sangat tajam, dan dia dengan hormat berkata kepada pria parubaya dengan suasana yang sangat kaya di depannya. Yuan Wei, hanya ada puluhan pasukan elit yang dilatih secara diam-diam oleh Kaisar, tetapi kekuatan mereka ada di jajaran petarung abadi bintang 6. Masing-masing dari mereka adalah pemain yang bagus, dan mereka juga pasukan khusus yang secara diam-diam melakukan beberapa hal rahasia untuk Kaisar. Lin Mo mengangguk ringan, lalu kakinya dengan cepat menggeliat, berjalan menuju kaki gunung. Lin Mo, adik laki-laki Kaisar, bertanggung jawab atas semua urusan di bagian pegunungan ini. Saat ini, ketiga pemilih telah tiba di kaki pegunungan Tianyuan satu demi satu. Mereka hanya perlu menunggu arahan Lin Mo untuk pergi ke kota raja. Bagaimanapun, di bawah pegunungan, kekuatan para dewa sangat kuat dan penuh dengan paksaan yang tak ada habisnya. Jika tidak ada penerimaan, saya khawatir banyak waktu akan terbuang sia-sia. Adapun puncak pegunungan, yang menghubungkan puncak pegunungan di sisi kiri dan kanan, jembatan emas yang membentang di jurang, hanya Lin Mo yang memiliki cara untuk membukanya. Saat ini, di kaki pegunungan Tianyuan, Lin Yunsu dan kelompoknya datang ke sini terlebih dahulu. Apakah ini yang disebut benua Tianyuan? Saluran langit berbintang ditutup seketika, dan sosok Xiaoyan dan ketiganya muncul di bagian bawah pegunungan. Xiaoyan mengikuti dan perlahan ragu-ragu, tetapi sekarang Xiaoyan berusaha menyembunyikan auranya. Jubah hitam telah ditambahkan ke tubuh, dan sebagai tambahan, atribut kayu telah dikuasai sepenuhnya. Saya khawatir sangat sedikit orang yang dapat mengenalinya. Hehe, Tuan Xiaoyan, pegunungan Tianyuan ada di sisi kiri dan kanan. Di sebelah kiri adalah pengawal pribadi Kaisar, dipimpin oleh Lord Lin Mo, dan beberapa pengikut yang tersisa. Di sebelah kanan adalah kota kerajaan, tempat Kaisar tinggal. Perjalanan kita adalah melewati pegunungan di sebelah kiri, mencapai puncak dan menyeberangi jembatan emas untuk memasuki kota kerajaan dengan lancar. Kaisar dan banyak tetua akan bersama-sama merumuskan raja baru. Jisuan tersenyum padanya, tetapi masih ada sedikit rasa tertekan di hatinya. Jelas sangat khawatir tentang keselamatan perjalanan ini. Aku tidak tahu bagaimana kondisi ayahmu. Sejak mengunjungi dokter beberapa tahun lalu, dia selalu menutup diri, dan tidak ada yang melihatnya. Pada saat ini, Lin Yunsu mengangkat matanya yang indah, menatap pegunungan yang megah, dan bergumam. Awalnya, dia hanya seorang streamer wanita pertama kali dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini. Tetapi Jisuan dan banyak kekuatan di belakangnya sudah menjadi sasaran oleh dua pemilih lainnya. Jika dia tidak berdiri, saya khawatir mereka. Dan ada tempat terpenting lainnya. Ketika dia pertama kali mengunjungi dokter, rasa sakit yang ingin dibicarakan Kaisar sangat menyakitinya. Semua hal ini membuat putri yang riang di masa lalu benar-benar bertekad untuk bertarung. Bersaing, tabrakan, sebuah suara serak muncul dari bawah naungan pohon, dan beberapa sosok muncul bersamaan. Saudari Wang datang begitu awal. Tiba-tiba, sebuah seringai dengan suara yang ganas dan menyesakkan datang dari bawah naungan pohon. Lin Feng, mengenakan pakaian biru, memiliki aura yang sangat kuat, dan kedua sosok itu mengelilinginya satu demi satu. Apakah ini Putri Lin Yunsu? Kelihatannya memang begitu, hanya seorang gadis kecil. Untuk beberapa saat, kedua sosok di sampingnya melirik sang putri bersama-sama, dan sosok yang berjalan di depan segera berkata dengan nada menghina. Apakah kedua dewa petarung bintang 6 itu sudah bermesraan? Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menjaga sang putri dalam jarak beberapa meter. Orang yang datang adalah Lin Feng. Di sampingnya, ada dua pria parubaya berpakaian putih. Satu berjalan di depannya dengan senyum menghina, dan yang lainnya mengikuti Lin Feng dan terus menatapnya. Di bawah tatapan ini, Xiaoyan merasa bahwa aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Aura anak ini sepertinya tidak bisa menembusnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, penjaga di samping Lin Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kekuatannya sebagai dewa pejuang bintang 6 sudah cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di antara generasi muda di seluruh benua bintang langit, tetapi sekarang dia tidak dapat melihat kekuatan Xiaoyan, seolah-olah ada lapisan kabut yang menutupi tubuh Xiaoyan yang telah menutupi penjelajahannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Jisuan menerima sinyal dari sang putri, melambaikan tangannya dan berkata, "Berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa menyela pembicaraan antara para pangeran?"
Melihat pembukaan Jisuan, pria di depan Lin Feng mendengus dingin, tanpa ragu-ragu, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, disertai dengan sentuhan aura hijau langka. Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya, mungkin cukup untuk melukai Dewa Pejuang Bintang 6 sejati. Mencicit, ini adalah pegunungan Tianyuan. Jika kau begitu ceroboh, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka. Tepat ketika Jisuan terkejut dan hendak membela diri, sebuah suara hantu dan menakutkan muncul, dan telapak tangannya di atas, sentuhan udara hijau juga muncul, dan bahkan serangan orang ini dengan mudah dihentikan olehnya, dan dengan jentikan, itu berubah menjadi debu. Langsung berguling pada atribut kayu. Petik 2. Petik 2. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Feng juga menjadi serius. Jika dia dapat dengan mudah menghentikan serangan Dosian Bintang 6 dari pembangkit tenaga listrik yang lengkap, kekuatannya mungkin setidaknya Dosian Bintang 7. Namun, ada batasan di sisi baiknya. Sosok berjubah hitam di samping Lin Yunsu hanya dapat memiliki 5 kepala dengan kekuatan Dosian Bintang 6. Jika demikian, maka kekuatan tempurnya agak menakutkan, tetapi kapan akan ada tingkat kekuatan seperti itu di belakang Lin Yunsu? Sudah, dan jubah hitam Xiaoyan gelombang niat membunuh yang ganas dilepaskan tak terkendali, menatap beberapa orang. Maafkan aku karena mengambil kebebasan. Pria itu menggelengkan kepalanya pelan, tetapi dia tidak berani tinggal lama. Kembalilah, Lin Feng menggelengkan kepalanya dan segera memanggilnya kembali kepadanya. Hanya itu. Jisuan berkata melalui jiwanya. Jangan khawatir, ada peluang. Xiaoyan menjawab dengan lembut. Puff. Setelah beberapa saat, Lin Fengnya juga muncul dari lorong angkasa. Di belakangnya adalah butler Tian yang berwajah licik, dan seorang pria berjubah hitam berpakaian seperti Xiaoyan. Istana Jiwa, Xiaoyan. Xiaoyan di samping Lin Yunsu dan bayangan di samping Lin Fengnya saling memandang dengan dingin, bahkan melalui jubah hitam. Mereka dapat mencium aura yang akrab satu sama lain. Karena kalian semua di sini, mari kita berangkat. Tepat ketika ketiga pihak saling memandang dengan acuh tak acuh, tawa keras jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, seekor elang singa raksasa yang menutupi matahari perlahan jatuh dari langit, dan di sayap besar yang melambai, hanya ada seorang pria paruh baya yang tampak licik. Temui pemimpin pengawal. Ketiga anak kerajaan itu menekan bersama-sama dan berkata kepada pria di atas elang singa. Ayo pergi. Lin Mo tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya, ke-9 orang itu diseret ke atas tunggangan bersama-sama, menuju ke puncak gunung, jembatan emas. Hanya saja tidak ada yang menemukan bahwa pegunungan ini penuh dengan penyakit, dan jenis napas ini persis sama dengan napas istana bawah tanah Lin Fengya, tetapi saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau kemampuan Lin Fengya yang setinggi langit.